Suasana di dalam rumah besar di Wonokromo semakin hari semakin sunyi menindas hati. Menulis pun aku sudah tak senang. Pekerjaan di kantor perusahaan sama saja tak menarik. Bekerja di dekat mama aku merasa sebagai cebol di belakang raksasa. Sebagai batu kerikil di kaki sebuah bukit. Aku tak ada arti apa-apa. Pribadiku tenggelam dalam kehebatan pikirannya. Kalau kubiarkan terus-menerus begini, salah-salah aku akan hanya jadi kerdil terlindungi bayang-bayangnya. Memang sudah terniat dalam hati untuk meninggalkan tempat ini, Wonokromo dan Surabaya, untuk selama-lamanya. Tapi bila terpandang olehku wanita yang luar biasa ini, yang juga telah kehilangan begitu banyak seperti diriku, aku jadi tak sampai hati. Betapa akan kesepian dia tanpa aku. Takkan ada orang bisa diajaknya bicara dengan kekerasan pikirannya. Dan dia akan tinggal jadi sebatang karang di tengah lautan. Aku harus pergi, harus kembali jadi seorang pribadi, bukan kerdil terlindungi bayang-bayang siapapun. Pada suatu pagi di ruangan kantor, aku sampaikan padanya. Kalau Panji Darman sudah datang, Ma, aku akan pergi. Tak terkirakan menyesal menyampaikan itu. Ia kelihatan berduka cita. Ia cari sesuatu dalam laci untuk menyembunyikan wajahnya. Aku tak punya hak untuk menghalangimu, Nak. Hanya saja tempatmu di sini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Juga tidak oleh Panji Darman. Ia tak rela aku pergi. Tiba-tiba ia bertanya seakan habis menyimpulkan kekurangannya dalam memperlakukan diriku. Apa sesungguhnya yang kau inginkan? Hanya ingin pergi dari Surabaya, Ma, ke Betawi barangkali. Aku kira aku akan belajar lagi, belajar sungguh-sungguh, biar kelak barangkali bisa jadi seperti Dokter Martinet. Kalau kau pergi dari sini, Nak, dengan hati yang masih rusuh dan luka seperti itu, jangan. Kau tak akan mungkin dapat belajar. Kau akan bergelandangan. Yang kau cari tak akan kau dapatkan. Kau akan lebih berduka cita. Tinggallah saja di sini sampai hatimu tenang kembali. Kau akan dapat memutuskan sesuatu dengan lebih baik. Ia terdiam. Antara kami berdua seakan telah terdapat persetujuan untuk takkan mengenangkan, takkan membicarakan segala yang punya hubungan dengan Annelies. Juga Dokter Martinet, setelah dinyatakan bebas dari gugatan dan kadang datang ke rumah, tak pernah bicara tentang mendiang istriku, apalagi Darsam. Dalam sidang pengadilan selama seminggu, Darsam berhasil lolos dari tuduhan melawan Velvolisier dan Maresose. Sekarang ia meneruskan pekerjaannya sehari-hari dengan sikap seakan tak pernah mengenal seorang yang bernama Annelies dalam hidupnya. Setiap
3 hari sekali, Darsa masih memerlukan datang padaku untuk belajar. Sekarang bukan saja ia sudah pandai baca tulis, sudah mempunyai kebiasaan membaca koran Melayu, juga sudah mulai belajar berhitung. Kadang di siang hari ia memaksakan diri belajar pekerjaan kantor. Pada hari-hari tertentu ia pergi ke penjara Kalisosok untuk menjenguk mereka yang dihukum karena kerusuhan dulu. Dan Mama memerlukan memeriksa sendiri bingkisan-bingkisan yang akan dikirimkan pada mereka. Dan tidak lupa menitipkan salam. Sekali waktu ia bahkan ingin sendiri menjenguk. Darsam melarangnya. Kurang lebih 18 orang telah tersangkut dalam perlawanan. Hukuman berjatuhan antara 2 dan 5 tahun dengan kerja paksa dan dirantai. Simpati mereka yang mendalam tak dapat kami imbangi dengan sesuatu apapun kecuali perasaan terima kasih yang juga mendalam. Di samping bantuan bulanan yang diberikan oleh Nyai pada keluarga mereka. Benar sekali, batu-batu kali, kerikil, dan cadas pun bisa menyatakan perasaannya. Jangan remehkan satu orang, apalagi 2. Karena satu pribadi pun mengandung dalam dirinya kemungkinan tanpa batas. Juga pada pagi ini kurasai kesenyapan merajalela dalam hati Mama untuk mengubah suasana. Kuberanikan diriku memulai. Ma, dahulu diharapkan agar Mama memberikan seorang adik yang manis. Hus, kan kita menghormati amanat itu. Sini, katanya memerintahkan padaku menghampiri mejanya. Ia sendiri berdiri dan menyingkiri meja. Nah, ini kunci laci. Buka sendiri dan periksa surat-surat di dalamnya. Aku tak mengerti betul maksudnya. Laci kubuka. Di dalamnya hanya ada surat-surat, sebagian diikat dengan benang. Ya, bacai yang terikat itu. Ku tarik sepucuk, belum lagi dibuka sampulnya, dari seorang dengan nama Eropa, seorang kasir pada sebuah bank. Bacalah, katanya. Sampulnya belum lagi dibuka, Ma. Kau buka saja dan baca. Tak perlu kau bacakan untukmu sendiri. Ternyata surat lamaran pada Mama. Kau boleh baca semua, dan semua sama saja isinya. Hanya 3 pucuk pernah ku baca. Hitung saja berapa pucuk, Mingke. Aku hitung pucuk demi pucuk. Di antaranya terdapat nama Dr. Franz Martinet, Kontrolir H. Simpson, Tan Keng Teng, Sergeant Mayor der Infanterie Rudolf Snejdik, Lieutenant Ter G. Jacob de Heine, dan juga Komer. Jantungku berdebaran. Jangan-jangan terdapat juga nama Shang Mare. Lembar demi lembar ternyata namanya tiada. Sebelum sempat kuhitung terdengar suara Mama.
Sudah, nak, masukkan kembali. Bagaimana pendapatmu? Mama masih muda. Kalau melihat surat-surat itu, memang aku merasa masih muda. Berapa umur bundamu? Kira-kira lebih sedikit dari 40, jawabku. Kalau begitu, aku patut jadi adiknya yang paling bungsu. Mama, aku senang Mama bermaksud pada suatu kali melaksanakan amanat itu. Ya, Mingke, maksud itu kudasarkan pada perhitungan. Hidup begini terasa sunyi, tapi siapa tahu umur manusia. Karena itu, kaulah yang ada padaku sekarang ini, yang paling berharga padaku dari segala yang ada padaku, yang kuharapkan dapat lebih cerdik setelah belajar dari pengalaman terakhir ini. Jangan agungkan Eropa sebagai keseluruhan. Dimanapun ada yang mulia dan jahat, dimanapun ada malaikat dan iblis, dimanapun ada iblis bermuka malaikat dan malaikat bermuka iblis. Dan satu yang tetap, nak, abadi, yang kolonial, dia selalu iblis. Kau hidup dalam alam kolonial, kau tidak dapat menghindari. Tak apa, asal kau mengerti, dia iblis sampai akhir zaman, dan kau mengerti dia memang iblis. Aku rasai kepahitan dalam kata-katanya. Terbayang olehku, dia seakan sedang berhadapan dengan musuh yang tak dapat dilawan dan tak dapat dibalasnya dengan hantaman. Iblis yang kalis dari segala makian, pukulan, air mata, dan kesakitan. Kalau kau mengetahui sudah akan keiblisan kolonial, kau dibenarkan berbuat apa saja terhadapnya, kecuali bersekutu. Dia menghembuskan nafas besar. Mama? Ya? Apa maksudmu dengan kolonial? Tak hanya harus diterangkan, terutama harus dirasakan. Kau tak akan mengerti hanya dengan bacaan. Sudah aku coba mencari-cari di kamus, 3 macam kamus. Sia-sia saja, nak. Semestinya bisa diterangkan, Ma. Aku tak bisa. Kaulah yang semestinya bisa menerangkan. Bagaimana kalau diartikan yang bersifat penjajahan, Ma? Mama tertawa dan aku senang melihat ia tertawa. Tetapi bukan karena hati senang ia tertawa. Ia menertawakan aku. Ia teruskan kata-katanya dan jelas tidak menggubris usulku. Seluruh dunia kekuasaan memuji-muji yang kolonial. Yang tidak kolonial dianggap tak punya hak hidup.
termasuk mamamu ini. Berjuta-juta umat manusia menderitakan tingkahnya dengan diam-diam seperti batu kali yang itu juga. Kau, nak, paling sedikit harus bisa berteriak. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Dan yang kolonial ini kan itu persyaratan dari bangsa pemenang pada bangsa yang dikalahkan untuk menghidupinya. Suatu persyaratan yang didasarkan atas tajamnya dan kuatnya senjata. Betapa kacau dan mondar-mandir pengalaman sepagi ini. Semua buyar tanpa pemusatan. Segala masalah berlalu lintas bersilang siur tanpa arah. Harapan mama terhadap diriku terlalu besar. Tidak, engkau sudah berbentuk. Kekuranganmu hanya satu. Kau belum mengenal yang kolonial. Kau masih harus belajar mengenal. Bocah Cina kenalanmu yang baru itu, siapa pula namanya? Kau Ahsu, mak. Hah, susah benar namanya. Sejauh yang kudengar dari ceritamu, kira-kira dia sudah mengenal apa yang kau belum kenal itu. Tapi Cina tak pernah dijajah Eropa, mah. Setiap bangsa yang terkebelakang dijajah oleh setiap dan semua bangsa yang lebih maju. Dan pagi yang membuyar tanpa pemusatan, berlalu lintas, bersilang siur tanpa arah itu disusul oleh pembisuan kami berdua. Pada suatu malam Kohasu benar datang. Jelas ia dalam kesulitan. Ia masih juga berpakaian piyama sutra shantung yang dulu juga. Titik hitam pada sakunya tak dapat membohongi mataku. Dan piyama itu tidak lagi bersih dulu. Telah kotor. Pada beberapa bagian nampak retak. Kami duduk di taman kecil di samping kamarku, di bangku beton. Mama nampak sangat memperhatikan mukanya yang bulat dan kini tidak kemerahan lagi, bahkan mulai menjadi coklat. Kuncirnya yang agak kemerahan dan tipis, matanya yang sipit. Aku dengar ia bergumam dalam Belanda. Semudah itu meninggalkan negeri dan sanak keluarga. Sejauh itu untuk apa? Kau Ahsu membungkukkan badan untuk dapat menangkap kata-katanya. Kemudian menyatakan minta maaf karena tidak mengerti. Aku menginggriskannya. Terima kasih banyak atas kata-kata semanis itu. Terima kasih. Dan dengan sendirinya aku menjadi penerjemah. Anakku ini bingung, Tuan Kau. Membaca berita tentang Tuan yang bertentangan dengan yang ditulisnya. Dapat dipahami. Bukan begitu. Aku khawatir Tuan akan gusar pada anakku. Tidak, memang itu yang harus terjadi. Tingkah laku mereka sendiri akan menyebabkan orang dididik membenci dan melawannya.
Begitu juga halnya di daerah-daerah konsensi di Tiongkok. Anakku ini sudah mengirimkan surat protes. Ceritakan sendiri, nak. Ko Ahsu tertawa senang mendengar ceritaku, seakan ia tidak sedang dirundung kesulitan, kemudian menambahkan, demikian watak umum mereka yang berkuasa di negeri-negeri jajahan. Lebih memuakan lagi yang menetap di negeri-negeri yang dianggap jajahannya. Mengharapkan yang lain dari mereka adalah kekeliruan. Nah, sambar mama. Benar juga dugaanku, nak. Tapi jangan terjemahkan ini padanya. Anak ini anak pandai. Memang kau bisa banyak belajar dari dia. Kau Ahsu memandangi aku menunggu penerjemahan. Kata mama, kataku, Tuan sekarang berada dalam kesulitan karena surat kabar itu. Mama menduga bahwa untuk mendapatkan penginapan pun Tuan menghadapi kesulitan. Kau Ahsu tidak membantah juga tidak mengiyakan. Ia jatuhkan pandang ke lantai. Sekaligus kami mengerti memang ia berada dalam kesulitan yang telah kami bayangkan. Orang sekuat dia takkan mungkin terjatuh dalam kesukaran kecil mengecil. Kesulitan terbesar hanyalah karena kehabisan teman. Biar aku siapkan tempat di rumah Darsam, kata mama, kemudian minta diri. Kau Ahsu meneruskan ceramahnya. Aku dengarkan setiap katanya dengan cermat. Betapa senang hati bertemu dengan Mama Tuan, seorang wanita yang maju, mengherankan. Ia mengetuk-ngetuk meja untuk menyalurkan kegugupannya dan ia tak meneruskan. Tuan akan menginap di sini, di tempat Darsam, seorang pendekar. Darsam yang pernah ditangkap Maresosa itu, jadi dia sudah bebas. Juga Darsam rupanya telah disebut juga di koran-koran asing sebelah utara sana. Barangkali. Tentu dia seorang pendekar. Tiba-tiba ia membenarkan. Nampaknya ia tak tahu lagi apa harus dikatakannya. Ia gelisah. Tuan akan aman di tempatnya, kataku lagi. Ia kehabisan kata mengetahui ada orang bersibuk untuk kepentingannya. Ia nampak malu. Diam saja. Nyai datang dan menyilakannya makan seorang diri. Karena kami sudah. Setelah itu ia kuantarkan ke tempat Darsam. Orang Madura itu menyambutnya dengan gopoh gapah, menerangkan di mana kamar kecil, di mana jalan keluar dari kompleks kalau ada bahaya, dan aku menerjemahkan. Ia terus-menerus mengucapkan terima kasih dengan bersoja, tidak membungkuk seperti di hadapan Nizman, dan ia pun mengucapkan terima kasih pada Darsam, yang karena bantuannya kerajaan Ah Cheong dapat digulingkan. Tetapi tak aku terjemahkan itu padanya. Duduk di ruang tamu rumah Darsam, nampaknya ia mendapatkan kembali kepribadiannya. Darsam tidak ikut menemui. Ia banyak bicara sampai lebih dari 2 jam. Kembali ke gedung utama, Mama ternyata belum lagi masuk ke kamar. Ia mendengarkan cerita Kau Ahsu
dan aku ceritakan padanya. Datang ke negeri orang tanpa mengenal bahasanya. Ia memberi komentar. Hanya karena hendak memajukan bangsanya, menempuh bahaya dan bahaya. Nak, begitu orang muda. Orang Eropa datang kemari dalam gerombolan-gerombolan perompak dan bajak laut. Perhatikan perbedaan itu. 3 harmal ia tinggal pada kami. Dari cerita-ceritanya selanjutnya dapat kutangkap dugaan Nijman ternyata tidak meleset. Hampir semua benar. Ia meninggalkan negerinya bersama beberapa puluh orang menuju ke timur, barat, barat daya, dan selatan. Ia sendiri seorang mahasiswa Waseda bersama 4 orang lainnya menuju ke Hindia. Ia memasuki bagan si api-api dengan perahu nelayan dari Singapura. 2 orang di antara yang 5 kemudian menuju ke Pontianak. Seorang tinggal di bagan si api-api. Ia dan seorang temannya menuju ke Jawa. Temannya ditinggalkannya di Betawi untuk bekerja di sana. Ia sendiri menuju ke Surabaya. Diketahuinya sebagai daerah yang sulit ditempuh. Surabaya, pusat gerombolan teror Cina, Tong, yang dengan terornya menguasai kehidupan orang-orang Cina, Kabula, Hindia, Belanda. Dari Surabaya, gerakan Tong di seluruh Hindia dikendalikan. Belum lagi lama tinggal di Surabaya, ia telah mendapat berita seorang temannya yang dikirimkan ke Fiji telah kedapatan terbunuh. Seorang yang dikirimkan ke Amerika Selatan juga terbunuh tak jauh dari pertambangan salpeter di Chili. Pada suatu kesempatan, aku beranikan diri bertanya, apa sesungguhnya yang Tuhan kerjakan? Hanya berseru-seru, tidak lebih, pada bangsa aku di perantauan, bahwa zaman telah berganti, bahwa Cina bukan lagi pusat dunia dan tidak pernah jadi pusat dunia, bahwa benar Cina telah memberikan banyak sumbangan pada peradaban umat manusia di masa-masa yang lalu, tapi bukan satu-satunya bangsa yang beradab sebagaimana dianggap mereka selama ini. Jadi seperti segolongan sebangsaku, pikirku, bangsa Jawa yang menganggap dirinya bangsa paling sopan, paling beradab, paling luhur, aku tersenyum. Sebangsaku harus menyadari, bangsa kulit putih sekarang bukan saja lebih unggul, juga yang menguasai dunia. Dan banyak negeri merekalah sekarang pusat dunia. Tanpa kesadaran itu, mereka tak akan mungkin dikebaskan dari anggapan salah dan impian palsu. Bangkit! Tiba-tiba suaranya meningkat naik. Karena bangsa timur juga bisa jaya di zaman baru ini. Lihat Jepang. Dan suaranya menurun. Tetapi sebangsaku justru menganggap bangsa Jepang bangsa remeh, bangsa muda, dengan negeri yang kecil, dan selalu jadi murid dan peniru Cina. Pada waktu lain lagi ia menyesali keterbelakangan sebangsanya, terutama yang di perantauan. Tidak seperti perantau-perantau Jepang yang pulang ke negerinya membawa ilmu, yang dengan rendah hati mau mempelajari apa saja di negeri mana saja mereka mencari penghidupan, dan dibawa pulang menjadi daya pengembang negeri dan bangsanya sendiri. Maaf Tuan, barangkali aku terlalu sentimen bila sudah bicara tentang Jepang, dan terlalu kobar bila bicara tentang pekerjaanku sendiri.
Apa salah sentimen pada tempatnya dan kobar pada tempatnya pula, sambutku. Ya Tuan, Jepang itu sampai-sampai mengirimkan orang untuk belajar main dan membuat piano ke Eropa dan Amerika Serikat coba. Ia bercerita perantau-perantau sebangsanya tidak demikian. Mereka membanting tulang di seluruh dunia untuk mengumpulkan kekayaan melulu. Pulang hanya untuk dikagumi orang, memperbaiki kuburan leluhur, dan jatuh ke dalam pemerasan bandit-bandit yang menuntut uang bulanan atau tahunan. Untuk selama-lamanya mereka akan jadi perahan bandit-bandit leluhur dan bandit-bandit tong di tempat mereka mencari penghidupan. Kalau bandit-bandit leluhur itu tidak dipuaskannya, keluarga di negeri leluhur akan jadi bulan-bulanan penganiayaan. Akhirnya perantau-perantau itu kembali meninggalkan negeri leluhur, menyebar ke seluruh dunia, menghisap kekayaan dunia lebih banyak lagi untuk dapat menyenangkan bandit-bandit leluhur. Bukan kekayaan untuk bermegah dan memuaskan bandit yang dibutuhkan Cina. Ilmu dan pengetahuan, kesadaran akan perubahan, terutama manusia baru berjiwa baru yang rela bekerja untuk bangsa dan negerinya. Maka bocah-bocah perantauan harus dipersiapkan untuk menerima pendidikan modern. Dana yang sangat besar harus dibangun. Upeti untuk para bandit leluhur dan tong harus dihentikan. Sekolah-sekolah modern harus berdiri sekarang dan untuk seterusnya. Kalau tidak, negeri leluhur sendiri bisa terus diterkam Jepang, sebagaimana Afrika ditelan mentah-mentah oleh Inggris. Walau kata-katanya seperti sebuah iklan, namun cukup menarik dan mempesonakan aku. Setiap negeri di Asia ini yang mulai bangkit, dia bukan hanya membangkitkan diri sendiri, juga membantu bangkit bangsa-bangsa lain senasibnya yang tertinggal, termasuk negeriku. Tapi ilmu pengetahuan bukan satu-satunya kunci, kataku. Tuan, betul, jawabnya. Dia hanya syarat. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas, dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan, dengan ilmu pengetahuan modern, binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. Tuan tahu yang kumaksudkan? Eropa. Bulu romaku merinding mendengar kata-katanya yang terakhir. Mama akan segera seia sekata dengan sinkeh muda tak beralas kaki dan hanya berpiyama ini. Maka jangan harapkan pendidikan modern akan diberikan di negeri-negeri jajahan seperti negeri Tuan ini. Hanya bangsa jajahan sendiri yang tahu kebutuhan negeri dan bangsanya sendiri. Negeri penjajah hanya akan menghisap madu bumi dan tenaga bangsa jajahannya. Dibolak dibalik, akhirnya kaum terpelajar bangsa jajahan sendiri yang perlu tahu kewajibannya. Tiba-tiba ia berhenti mengubah persoalan. Tentunya Tuan tahu tentang Filipina. Kata-katanya datang padaku sebagai tuduhan. Filipina bagiku hanya suatu tempat di atas dunia, suatu nama geografis, dan Filipina tidak dapat dikatakan jauh dari negeriku, dan aku tidak cukup tahu sesuatu tentangnya. Sayang tidak, jawabku. Ia tertawa dan mata sipitnya benar-benar hilang lenyap dari mukanya. Giginya yang jarang dan runcing-runcing saja nampak mewakili matanya yang hilang.
Mereka telah berguru dengan baik pada Spanyol, pada Eropa, lebih dahulu daripada Jepang, lebih dahulu dari Tiongkok. Sayang, dia negeri jajahan, tidak seperti Jepang. Yang pertama, tak bisa berkembang karena dijajah. Yang kedua, berkembang terlalu baik. Filipina murid yang baik Spanyol, dan Spanyol guru yang buruk, malah busuk bagi Filipina. Tapi pribumi Filipina berguru tidak sembarang berguru. Ia berguru dari Spanyol, dari Eropa. Filipina juga guru besar bagi bangsa-bangsa terjajah di Asia. Dia pendiri republik pertama di Asia dan runtuh percobaan sejarah. Aku perhatikan bibirnya dan gerak-geriknya yang nampak kurang cepat, dan kadang gigi runcingnya timbul tenggelam di balik bibir itu. Jadi, Tuan benar-benar tidak tahu tentang Filipina? Sayang sekali, hanya tahu ada perang antara Spanyol dan Amerika Serikat di Filipina. Dan ia mendengus kemudian malah tertawa. Aduh. Mengapa, Tuan? Spanyol dan Amerika Serikat itu hanya bersandiwara perang. Tidak terjadi sesuatu antar mereka, Tuan. Hanya bersandiwara. Sebagaimana Spanyol menjual bangsa Filipina kepada Amerika Serikat tanpa harus kehilangan muka di dunia internasional. Bagaimana Tuan tahu semua itu? Bagaimana? Apakah di negeri Tuan semua itu tak pernah diberitakan? Tak pernah menjumpai? Ia mengangguk. Apakah di negeri Tuan tidak ada surat kabar mahasiswa? Maaf. Di Hindia belum ada sekolah tinggi. Jadi, mahasiswa punya surat kabar sendiri? Tentu, surat kabar yang mengagungkan kemurnian ide, belum membelit dan dibeliti kepentingan pribadi. Aku tak dapat berkata sesuatu, dan cara ia menghubungkan satu dengan yang lain begitu rapi, seakan semua bertalian pilin berpilin. Jadi bangunan besar di hadapanku, dan aku tak dapat menembuskan pandang ke dalamnya. Ya, bangunan raksasa yang setiap bagian tunjang-menunjang dengan bagian yang lain, dan semua kejanggalan pada dirinya sekaligus hilang dari pemandanganku. Giginya yang jarang dan runcing, mata sipitnya yang hilang bila tertawa, wajah bundarnya yang kini kecoklatan, kuncir pirangnya. Olehku tertangkap sesuatu yang lain dari kehadirannya. Sesuatu itu adalah hidup, dan hidup itu sendiri. Ada terdengar rintihan, keluh kesah, juga dentum dan gelegar jantungnya, pancaran dan sambaran pikirannya. Memang segala sesuatu yang dibicarakannya tidak pernah memasuki perincian. Justru karena itu ia jadi landasan bagiku untuk berkhayal tentang banyak perkara. Aku ceritakan semua itu pada Mama, dan wanita itu terpekur sejenak. Matanya berkaca-kaca terharu, dan akhirnya tetes jatuh menyeberangi pipinya. Pada kita dia telah tampilkan Eropa dan Amerika sebagai petualang-petualang jahat. Nak, sekiranya mereka tak punya meriam, apakah ada kehormatan pada mereka? Dan sebelum pemuda berwajah jambu bol itu meninggalkan rumah, kami masih kuperlukan pengajuan satu pertanyaan.
Apa benar Nijman ia telah dikeroyok di gedung Kongkoan? Dan ia membenarkan. Pekerjaan berbahaya, kataku memberi komentar. Yang lebih dari itu mungkin masih akan datang. Dan Tuan tidak gentar. Kan Filipina itu tidak perlu dilupakan. Biarpun akhirnya hanya dibohongi Spanyol dan Amerika Serikat, biar bagaimanapun akhirnya bangsa-bangsa jajahan akan mengikuti jejaknya juga. Ya, juga Hindia. Tidak sekarang, tentu nanti, kalau orang sudah bisa berburu dengan baik. Ia pergi entah kemana. Sebelumnya ia menyatakan setiap waktu akan kembali untuk berlindung. Ia pergi pada suatu malam gelap, menolak diantarkan dengan kendaraan. Hanya aku dan Nyai yang tahu, juga ia sendiri, bantuan yang telah kami berikan kepadanya. Dan ia tidak menolak. Ia membutuhkan teman dan bantuan. Setidak-tidaknya dari dialah untuk pertama kali aku dan Mama mendengar tentang kebangkitan sesuatu bangsa. Bangkit, maju dan terhormat, berkebudayaan, berperadaban dalam zaman modern ini. Aku masih ingat pada kata-katanya yang indah seperti dongengan. Dulu, suatu bangsa bisa hidup aman di tengah-tengah padang pasir atau hutan. Sekarang tidak. Ilmu pengetahuan modern mengusik siapa saja dari keamanan dan kedamaiannya. Juga manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai individu tidak lagi bisa merasa aman. Dia dikejar-kejar selalu, karena ilmu pengetahuan modern memberikan inspirasi dan nafsu untuk menguasai alam dan manusia sekaligus. Tak ada kekuatan lain yang bisa menghentikan nafsu berkuasa ini kecuali ilmu pengetahuan itu sendiri yang lebih unggul di tangan manusia yang lebih berbudi. Koran-koran Surabaya memberitakan polisi Surabaya sedang sibuk melakukan pengejaran terhadap pendatang-pendatang gelap dari Tiongkok. Sebuah koran Melayu Cina mengumumkan berita dari koran Cina. Benar Kau Ahsu masuk ke Hindia secara tidak syah. Sekarang dapat diketahui ia telah masuk ke Hindia dengan beberapa orang temannya. Seorang di antaranya, kabarnya, bahkan seorang gadis lulusan sekolah menengah Katolik di Shanghai. Semua mereka menggunakan nama palsu sejak meninggalkan daratan Tiongkok. Di Hong Kong, Kau Ahsu bernama Chiok Kim Eng dan jadi buronan polisi Hong Kong. Dialah biang keladi pemotongan kuncir di daerah perairan pelesiran di Hong Kong. Dari sana ia lari ke Hainan. Sehubungan dengan itu terdapat penjelasan. Dalam tahun ini diduga ada 240 orang Cina yang masuk ke Hindia secara tidak sah, terutama di Bagan Si Api-Api dan Pontianak. Semua mereka tak memahami bahasa pribumi. Tak lama setelah berita itu muncul lagi berita. Berbeda dari pendatang-pendatang gelap biasa yang bermaksud hanya hendak mencari penghidupan, pendatang gelap yang sangat kecil jumlahnya ini tidak melakukan kegiatan di bidang kontrabande. Mereka bermaksud hendak membuat keonaran dalam kawasan Hindia Belanda dengan menghasut anak-anak muda agar menentang leluhur dan orang tuanya sendiri. Mereka adalah anarkis, nihilis, dan lebih lagi kurang ajar. Dan aku sendiri, setelah munculnya tulisan Nijman tentang Kau Ahsu, aku belum lagi datang ke kantor redaksi. Beberapa kali ia menyurati, menghibur kekecewaanku.
Lupakan, lupakan, lupakan. Kalau Tuan Suri datang, akan kuterangkan duduk perkara. Aku masih juga tidak datang, dan pada suatu hari dialah yang justru datang padaku. Nyai tidak ikut menemui. Ia kelihatan jauh lebih muda daripada biasanya. Pakaian, bahkan sepatunya serba coklat. Ia keluarkan bungkusan dari dalam tasnya dan diserahkannya padaku. Tuan akan tertarik pada buku ini, katanya. Tentang Amerika, satu benua yang sama sekali belum diketahui oleh terpelajar pribumi. Kecuali beberapa nama tempat, orang, sedikit geografi, dan produksi. Ia tak bicara tentang isinya, katanya lagi. Kami mengerti Tuan sangat kecewa, mungkin gusar karena interview itu. Memang kami tak bisa berbuat lain, Tuan. Lihat, negeri ini negeri Tuan. Kalau Tuan baca buku ini, Tuan akan mengerti mengapa Amerika haus akan penduduk. Tanahnya luas, kaya, dan kosong. Beda dengan Jawa. Tuan, 50 tahun yang lalu, negeri Tuan ini hanya berpenduduk barang 14 juta. Sekarang mendekati 30. Tanahnya sudah menjadi sempit karena banyaknya penduduk. Harus ada tindakan terhadap pendatang-pendatang gelap buat kepentingan orang Jawa sendiri. Kalau tidak, dalam beberapa puluh tahun saja, pulau ini bisa jadi negeri Cina yang kesekian. Kan Tuan tidak senang bila demikian? Satu masalah lagi yang juga cukup menggugupkan, tak pernah terpikirkan olehku. Pada suatu kesempatan harus kubicarakan juga dengan Kau Ahsu. Lihat Tuan, biarpun Belanda berkuasa di Hindia ini, Tuan sendiri dapat melihat tak ada bondongan-bondongan keluarga Belanda datang berboyong kemari. Memang bukan maksud bangsa Belanda berboyong kemari untuk berkoloni, katanya perlahan-lahan. Kan baik maksud tulisan kita dulu, kalau hasilnya bisa membendung bondongan orang Cina ke negeri Tuan ini. Hindia Belanda mengeluarkan banyak sekali uang untuk keperluan ini, untuk kepentingan Tuan sendiri. Sampai demikian jauh aku masih juga belum mendapatkan bumi tempat berpijak untuk melayani persoalan baru ini. Aku harus hanya mendengarkan. Pengakuan persamaan atas Jepang memang menerbitkan banyak kesulitan, ia meneruskan. Penduduk Cina di Singapura menjadi gelisah. Yang seperti ini tak perlu terjadi di Hindia, terutama di Jawa. Terus terang, Tuan, Tuan setuju dengan pikiran Kau Ahsu? Dalam beberapa hal, dia ada benarnya. Benar sekali. Tetapi kebenaran belum tentu menguntungkan. Ia buru-buru memagari diri. Aku kira Tuan akan lebih memilih negeri Tuan sendiri daripada memilih kebenaran yang merugikan negeri Tuan. Satu persoalan lain yang bukan tidak punya alasan. Tentang semua ini memang aku tak punya bahan. Aku harus hanya mendengarkan. Ia pergi setelah yakin dapat mempengaruhi dan setelah aku berjanji akan datang lagi ke kantor redaksi membawa tulisan baru. Mama tertawa mendengar ceritaku tentang isi pertemuan itu. Kau sudah lupa kiranya, nak. Yang kolonial selalu iblis. Tak ada yang kolonial pernah mengindahkan kepentingan bangsamu. Mereka hanya takut pada Cina itu sendiri. Mereka cemburu. Aku paksakan diri berpikir sendiri tentang sangkut paut semua ini. Kemajuan Jepang, kegelisahan angkatan muda Cina, pemberontakan pribumi Filipina terhadap Spanyol,
kemudian Amerika Serikat. Cemburu Hindia Belanda kolonial pada Cina, kedengkian kolonial terhadap kemajuan Jepang, dan mengapa pemberontakan pribumi Filipina tak banyak diberitakan di koran-koran. Dengan mata batinku aku tebarkan pandang ke sekelilingku sendiri. Tak ada suatu gerak sama sekali. Mereka masih nyenyak dalam impian, dan aku sendiri pusing, geram dengan kesadaran tanpa daya. Agak jauh di utara sana, Siam memekik-mekik karena sutranya yang disukai di Hindia mulai terdesak dari pasaran oleh sutra Jepang yang lebih murah dan lebih mengkilat. Di bumi kehidupanku, barang-barang kerajinan Jepang mulai memasuki pasaran dengan diam-diam. Tukang-tukang pembikin buah baju, sisir, dan serit kehilangan banyak pasaran karena bikinan Jepang lebih murah, lebih mengkilat. Tetapi tukang-tukang itu diam-diam tidak berteriak. Mereka tidak mengerti mengapa rezekinya semakin keriting. Dan wanita Asia Tenggara tak bisa hidup tanpa sisir, tanpa serit, alat penangkap kutu kepala juga bikinan Jepang. Sesuatu yang tak terduga-duga terjadi. Surat Robert Melema. Waktu itu aku sedang bekerja di kantor perusahaan. Mama memanggil aku dari mejanya dan menyorongkan surat-surat untuk kubaca. Dari Robert, dari Panji Darman, dari Miriam de la Croix. Surat Rob yang pertama tanpa alamat. Perangkoknya bergambar laut dan nyiur. Cap di atasnya tak terbaca. Huruf cetak di atasnya berbunyi Hawaii. Suratnya sendiri juga tidak menyebutkan tempat, bahkan tak ada disebutkan tanggal. Mamaku yang jauh. Tak tahu lagi aku mengapa panggilan itu membuat hatiku terharu dan mataku sebak. Panggilan seorang anak kecil yang menyesali perbuatannya sendiri. "Mengapa kau, nak?" tanya mama. "Surat ini bukan untukku, Ma. Ditulis sengaja untuk mama seorang. Bacalah," katanya memberanikan. Aku bacakan lambat-lambat ya, Ma. Dan aku mulai membaca. "Aku tahu, Ma, kau tak bakal mau mengampuni aku. Terserahlah. Walau demikian, Ma, Rob yang jauh ini, anakmu, memohon ampun padamu, dunia dan akhirat. Matilah aku tanpa ampunanmu, Ma, mamaku. Matahari, bulan, dan bintang-bintang telah jadi saksi dosa-dosaku kepadamu. Apakah lagi artiku ini? Serendah-rendah, pekerjaanmu masih jauh lebih mulia daripada anakmu ini yang telah melawan dan menyebabkan duka citamu. Pernah ku dengar orang kampung bilang, sebesar-besar ampun adalah yang diminta seorang anak dari ibunya. Sebesar-besar dosa adalah dosa anak kepada ibunya. Aku anak paling berdosa, Ma. Anakmu, Robert, maka dia membutuhkan sebesar-besar ampun darimu, Ma, mamaku." Aku melirik pada mama. Wajahnya tidak berubah. Ia tetap meneruskan pekerjaannya, tenang seakan tak mendengar sesuatu. "Aku mengenal baik mamaku. Maka aku tahu kau takkan sudi membaca tulisanku ini. Tidak apa, itu
risikoku. Setidak-tidaknya telah terniat dan telah terucapkan permohonan ampun kepada orang yang telah melahirkan diriku, telah mengucurkan darah untukku, telah merintih dan kesakitan untuk hidupku. Maka biarpun kau tak akan menjawab atau tak mau membacanya, bila aku masih bisa tinggal hidup, berarti kau telah mengampuni aku, biarpun kau tak pernah mengucapkannya. Kalau aku mati dalam waktu dekat mendatang ini, itulah pertanda kau tidak mengampuni aku. Pernah di atas kapal seorang berkata pada yang lain, setiap orang, setiap saat orang bisa minta ampun pada Tuhan bila berdosa terhadapnya. Dosa terhadap sesama manusia lain lagi, terlalu susah untuk mendapat ampun daripadanya. Tuhan Maha Pemurah, manusia Maha Tidak Pemurah. Memang sengaja aku hindari petunjuk-petunjuk di mana aku berada. Apalah guna diketahui kalau hanya akan menambahi susah. Aku berada di atas sebuah kapal, juga tak perlu kusebutkan nama, kebangsaan dan benderanya. Setelah peristiwa di rumah Ah Pyong, aku lari. Kebetulan sedang lewat sebuah andong. Aku langsung naik terus ke pelabuhan Perak. Di sana dengan mudah aku diterima jadi awak kapal sebuah jung yang berlayar menuju ke Manila. Aku kerjakan apa saja yang perintahkan padaku. Bahkan tugas membersihkan kakus pun jadi. Kakus semua orang, bukan kakus sendiri. Hina jadinya diriku ini begitu aku jauh darimu, Ma. Tak ada kekuatan untuk menolak. Aku harus hidup. Dan hidup macam apa, Ma? Melata-lata di kakus, semua orang begini. Hanya beberapa hari aku di Manila, kerusuhan-kerusuhan para bandit telah mengacaukan pelabuhan. Banyak awak kapal hilang tak menentu. Dari Manila, aku naik sebuah kapal kecil ke Hong Kong. Di kota kecil yang ramai ini, aku mendapat pekerjaan jadi tukang kebun seorang perwira Inggris. Tidak lama, majikanku menduga aku mengidap suatu penyakit dan diusirnya aku. Ya, Ma, aku memang sakit. Jalan yang paling mudah kutempuh. Aku datang pada seorang shinse. Dia bilang aku kena penyakit kotor yang sedang hendak meningkat pada parah. Kuserahkan diriku padanya. Diobatinya aku dengan ramu-ramuan dan tusukan-tusukan jarum sampai kelihatan segar lagi. Sementara itu, aku sudah jadi orang gelandangan. Tak punya sesuatu pun, hanya yang melekat pada badan saja yang ada padaku. Aku harus deritakan semua ini sebagai hukuman dari Mama. Maka harus kuterima. Karena sudah tidak mampu membayar lagi pada Shinse, dengan berbagai jalan aku cari pekerjaan di kapal lagi. Heranlah aku bahwa masih juga aku boleh hidup. Aku berlayar mengitari dunia, dari kapal yang satu pada kapal yang lain. Tak ada orang mengenal aku, karena aku menggunakan nama lain. Orang pun tak peduli siapa aku, iblis ataukah hewan. Tapi penyakitku muncul lagi dan dengan berbagai jalan aku berusaha untuk tidak binasa. Shinseku yang dulu ku cari lagi waktu singgah di Hong Kong. Dia obati aku lagi sampai sembuh pinta aku. Tapi dia bilang lain, penyakit ini hanya bisa dikendalikan. Tak ada obat yang tepat. Aku tahu untuk selama-lamanya aku akan terikat kepadanya. Bukan aku tak berusaha pada dokter. Tak ada seorang di antara mereka dapat menolong aku. Hanya meringankan pun tak bisa.
Hatiku menjadi begitu kecilnya sehingga hanya mati saja yang terpampang di hadapan mataku. Mama, kau sajalah Ma yang selalu teringat olehku. Tak ada manusia bisa menolong aku kecuali ampunmu. Penyakit menyebabkan aku harus berada di dekat Shinseku di Hong Kong. Untuk bisa di dekatnya aku harus selalu punya uang. Dia bilang paling tidak sebulan sekali aku harus datang padanya. Tak mungkin, karena aku pun harus bekerja untuk nafkahku. Nafkah itu sendiri tidak begitu pemurah, membawa aku ke Hong Kong setiap bulan. Untuk dapat bekerja di Hong Kong sama saja sulitnya bagiku, karena aku tak ingin dikenal oleh siapapun. Anak siapa, dari negeri mana, aku tak punya dan tak mau mempunyai alamat. Mama, aku tahu penyakitku adalah hukuman mati bagiku. Dalam pembicaraan dengan Shinse lain, jawaban yang menakutkan justru yang kudengar. Tak ada obat, katanya. Tak ada orang lebih kuat daripada 2 tahun. Betapa menakutkan Mama. 2 tahun untuk orang semuda aku ini. Mama, Mamaku. Nyai Ontosoro berdiri dari kursinya dan pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berpaling ke belakang dan bilang, "Di atas meja itu masih ada surat-surat lagi untukmu." Tak kuteruskan bacaanku. Ku ambil surat dari atas meja Mama. Dari Betawi, dari Stovia. Aku dapat diterima jadi siswa mulai tahun pengajaran yang akan datang, dan bahwa ketentuan-ketentuan lain akan segera menyusul. Karena surat Robert atau karena surat dari Stovia, Mama merasa tak bersenang hati dan pergi untuk menata perasaannya kembali. Aku tak tahu. Surat Robert yang lain tertuju pada Annelies. Sekaligus aku mengerti, ia tak mengetahui sesuatu tentang kejadian yang telah menimpa diri kami selama ini. Surat itu juga berperangko seperti yang pertama, tidak bertanggal, juga tidak menyebutkan tempat. Annelies, adikku. Dunia ini telah aku kelilingi sebagaimana pernah aku ceritakan. Sudah lebih dari 2 kali, telah kuinjakan kakiku di pelabuhan-pelabuhan besar. Telah bertemu dengan terlalu banyak orang. Tak ada seorang pun di antara mereka pernah mengajak aku singgah ke rumahnya. Semua melihat padaku seperti aku bukan sesama mereka. Dari negeri terlalu jauh dan terlalu asing, mungkin mendekati negeri hewan. Dahulu aku ingin jadi pelaut. Sekarang aku sudah pelaut. Ternyata tak ada kesenangan ku dapatkan. Dalam pekerjaan yang paling tidak berarti pun aku masih juga dianggap tidak cakap. Pikiranku selalu berpindah-pindah dari Mama pada kau dan sebaliknya. Kau mengerti sebabnya. Selama ini kau tak mau bicara padaku. Kau tak mau mengenal aku lagi. Ya, aku mengerti, sangat mengerti. Juga aku mengerti mengapa tak ada orang mengajak aku singgah ke rumahnya. Abangmu ini memang tak patut kau ajak bicara. Dia hanya seekor hewan, lebih rendah daripada kuda tungganganmu. Peristiwa di Blagahan itu sampai sekarang masih juga memburu-buru aku. Ampuni aku, ampuni. Sampai di sini aku harus berhenti membaca dan mengenangkan kembali cerita ranjang Annelies. Jadi cerita itu benar, dan kuteruskan. Aku doakan agar kau berbahagia, Mungkin Mingke memang seorang yang cocok bagimu.
biarpun Surhoff selalu menertawakan dan mempermainkannya. Aku kira Robert Surhoff tak akan lebih baik daripada diriku. Telah kulihat berbagai-bagai bangsa di dunia ini, Keling, Cina, Eropa, Jepang, Arab, Hawaii, Melayu, Afrika. Tak ada di antara perempuan mereka, tua atau muda, yang secantik kau, segemilang kau. Kau adalah permata di antara jenis perempuan. Berbahagialah suamimu. Surat itu segera kumasukkan ke dalam kantong. Tidak, aku tak boleh memikirkan Annelies lagi. Waktu Mama masuk lagi, ia tak bertanya sesuatu apa. Ia duduk dan meneruskan pekerjaannya. Maka surat untuknya kubacakan terus. Kontrakku dengan hidup ini 2 tahun, Ma. Entah benar, entah tidak ramalan Sinse itu. Sejak aku tinggalkan Sinse terakhir, aku telah bersumpah, sekali naik ke kapal, aku tak akan injakan kaki lagi di tanah. Aku akan tetap tinggal di kapal sampai datang ampunmu. Surat itu selesai. Disimpan di mana surat ini, Ma? Bakar. Apa guna menyimpan surat semacam itu? Katanya tanpa mengangkat mata, juga tanpa mengisarkan pandang dari kertas-kertas yang dihadapinya. Jadi kukantongi juga surat itu. Hari ini memang luar biasa banyaknya surat yang datang. Surat Panji Darman tertujukan padaku. Mingke, sahabatku yang budiman. Ada yang perlu kusampaikan padamu. Barangkali saja patut kau ketahui sebelumnya, maafkan aku, entah tepat entah tidak pada waktunya. Pada suatu hari aku sedang berjalan-jalan di Java Kade di daerah pelabuhan Amsterdam. Aku lihat seorang pekerja muda berbadan kukuh dan jelas bukan orang Belanda totok. Ia sedang menyorong gerobak dorong berisi barang. Tahu kau siapa dia? Robert Surhoff. Ia berhenti menyorong, terkejut melihat aku. Topinya ditekannya sehingga melindungi matanya. Rupa-rupanya ia malu pada pekerjaannya. Ia berangkat menyorong lagi dan aku panggil dia. Ia berjalan terus. Aku ikuti dia dari belakang dan aku panggil, Rob Surhoff. Masa kau sudah tak mau kenal pada aku? Ia berhenti, menengok, menegur. Kau? Kapan datang? Sayang, aku masih bekerja. Datanglah nanti ke tempatku setelah jam 7 sore, ya. Ia beri aku alamat dan tak pernah aku temukan alamatnya, apalagi orangnya. Aku datang lagi ke dermaga pelabuhan. Aku tanyakan pada beberapa orang, apakah mereka mengenal seorang pekerja pelabuhan, seorang pemuda Indich. Aku tahu Robert Surhoff terdaftar sebagai warga negara Belanda, tapi kewarganegaraannya tak dapat dipergunakan jadi ciri pengenal di sini. Mereka tak mengerti apa artinya Indich. Di sini tak jadi soal apakah seorang warga negara Indich atau pribumi Hindia, pekerja, pemuda, dan kehitaman, kataku. Beberapa nama mereka sebut. Tak ada nama Robert Surhoff dikenal di sini. Mereka bilang, ada juga seorang pekerja dari Hindia. Salah seorang menerangkan, kehitaman bukan bernama Surhoff. Sekiranya 3 hari yang lalu telah ditangkap oleh polisi di Java Kade. Ini sekira 3 hari yang lalu telah ditangkap oleh polisi di Java Kade ini juga sewaktu sedang bekerja.
Jadi pergilah aku mencari keterangan pada polisi wilayah pelabuhan. Dan benar ada seorang surhop yang ditahan dan sebentar lagi akan dikembalikan ke Hindia. Perkaranya katanya diduga telah melakukan penganiayaan dan perampokan di Surabaya. Kalau kau menerima surat ini, Mingke, mungkin ia sudah sampai di Surabaya. Aku juga sudah bertemu dengan Jufrau Magda Fitter, lain kali akan kusampaikan. Hal-hal mengenai spesiaria akan kutulis khusus untuk Mama. Salam dan hormatku kepadanya dan kepadamu pribadi. Surat dari Miriam de Lacroix ditulis dan dikirimkan dari Nederland. Di dalamnya disertakan juga surat Herbert de Lacroix. Begini bunyinya. Tuan Mingke yang kusayang, dengan ini ku beritakan, baik Miriam maupun aku, walaupun terlambat menyampaikan permintaan diri pada Tuan, kami telah tinggalkan Hindia dan berada di Nederland. Sungguh kami sangat berduka cita, bukan hanya sekedar ikut berbelasungkawa atas segala yang telah menimpa diri Tuan dan keluarga. Kami sungguh-sungguh telah ikut bersalah dengan terjadinya peristiwa yang menimpa diri dan keluarga Tuan, sekalipun maksud kami sesungguhnya baik dan mulia. Aku berhenti membaca dan mengenang-enangkan kembali satu demi satu peristiwa belakangan ini. Tak ada satupun yang dapat jadi alasan bagi Tuan Herbert de Lacroix dan anaknya untuk harus ikut bersalah. Bahkan mereka telah mencoba mengirimkan seorang advokat kenamaan, sekalipun gagal. Dan mengapa suratnya begitu sopan berlebihan? Mereka malah telah membela aku dari pemecatan sekolah, telah mengusahakan kemajuanku dengan mencarikan tempat untukku pada sekolah Pangreh Praja dan Stovia. Mereka telah mengeluhkan berkorespondensi denganku. Tuan de Lacroix sendiri telah mempertaruhkan jabatannya. Mereka tak berhak merasa ikut bersalah. Tuan Mingke, Gubernur Jenderal telah mengeluarkan surat pemberhentianku dan kami segera pulang ke Eropa. Kami bertiga telah berkumpul menjadi satu. Apapun yang telah terjadi, Tuan Mingke yang kusayang, apa yang telah kualami tidak dan belum berarti sesuatu pun dibandingkan dengan yang Tuan deritakan. Dan sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan pengalaman tokoh kesayangan Tuan, Multa Tuli dan Roorda Pan Eysingha. Lalu lintas kejadian adalah demikian cepat, hampir tak ada waktu tenang untuk mengikuti dan merenungkan. Sebelum akhiri tulisan ini, perlu kami beritakan bahwa permohonan agar Tuan diterima di Stovia sebagai siswa telah dibenarkan dengan baik. Tuan bisa memulai pada tahun pengajaran mendatang. Sekiranya Tuan tidak suka karena peristiwa-peristiwa belakangan itu sungguh menggoncangkan, Tuan cukup dengan menyurati sekolah tersebut dan membatalkannya. Salam dan hormat dari Syarah, Miriam, dan aku sendiri. Semoga jaya Tuan dalam kehidupan. Adieu. Surat dari Bunda segera kumasukkan ke dalam kantong untuk kubaca kemudian. Surat Miriam lagi-lagi isinya. Mingke, rasanya tidak tepat kalau aku menulis tentang hal-hal yang kurang menyenangkan pada waktu kau semestinya sudah belajar bertawakal. Dalam satu pertemuan para ibu rumah tangga di daerah tempat tinggalku, seorang telah membacakan salinan surat Raden Ajeng Kartini kepada Jufrau Ji Handelar. Orang tercenung mengikuti laporan tentang kehidupan di antara bangsa Jawa.
Hubungan antara pria dan wanita Jawa itu terdengar aneh dan tegang bagi mereka. Dalam suatu pembicaraan yang menyusul, sahabat, aku cenderung menyimpulkan wanita Jawa dalam kehidupan yang gelap. Surat itu memang agak berbeda isinya daripada yang pernah ku ketahui tentang para wanita Jawa di dusun dan desa. Walaupun dengan sendirinya aku tidak melihat sendiri. Para babu kami dulu suka bercerita betapa para wanita itu bernyanyi di sawah sewaktu tandur dan panen, sedang para pria mengangkuti hasil panen, dan anak-anak kecil pada bermain dalam terang bulan memuji-muji Dewi Padi. Boleh jadi lingkungan Kartini tidak mengenal semua ini, tetapi aku sendiri tidak mengganggu tanggapan mereka atas surat Kartini. Kesuraman dari surat itu mungkin lebih memudahkan datangnya simpati pada wanita Jawa, khususnya Kartini pribadi. Sebenarnya sudah sejak dari rumah aku berniat hendak membawakan persoalanmu. Ayah juga menyetujui, apalagi Sarah. Pengalamanmu memang satu-satunya dalam sepanjang abad 19. Mereka akan tertarik. Kisah percintaan antara seorang terpelajar pribumi dengan seorang gadis peranakan Eropa yang ternyata menyangkut banyak soal yang bisa terjadi di Eropa sendiri. Aku sudah bertekad hendak berseru-seru pada nurani Kristen dan nurani Eropa mereka. Aku yakin pasti akan berhasil. Aku harus akui, tidak bijaksana meneruskan niat itu, memindahkan perhatian orang dari Kartini, dan masalahnya tidak terlalu patut pada kesempatan semacam itu. Orang terbengong mendengarkan seorang wanita pribumi Jawa menulis dalam bahasa mereka sendiri. Wanita pribumi Hindia yang selama ini mereka anggap masih biadab, masih hidup di alam zaman batu. Kau sendiri, sahabat, bagaimana keadaanmu? Seorang muda, kuat, dan berpendidikan sebagai kau pasti dapat menghadapi segalanya dengan tabah. Kami semua percaya, dan kami bertiga juga yakin pada suatu kali kami akan bertemu denganmu. Entah di mana, entah kapan, dalam keadaan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Kami percaya, Mingke, akhir-akhirnya semua diciptakan Tuhan untuk kita semua, dan tiada kebahagiaan tanpa melewati ujian. Juga untuk Kartini aku berdoa dan berharap agar ia lulus dari ujian, karena di balik ujian itu tergelar taman kebahagiaannya. Kau belum jera mengikuti tulisanku, bukan? Ada kau rasakan panjang surat ini sebagai curahan kerinduan pada Hindia, pada Jawa, bukan? Tentu kau dapat merasainya. Kalau boleh aku menyarankan, Mingke, berkorespondensilah kau dengan gadis luar biasa itu. Kau takkan sulit mendapatkan alamatnya, karena jelas ia anak Bupati Jepara. Aku pun akan mencoba menyuratinya. Kehidupan baru kami di Nederland seperti juga di Jawa tak bebas dari suka dan duka, seperti juga semua kehidupan manusia di mana saja. Tahu kau, Mingke, bahwa Jerman dan Inggris dan Perancis kini sedang berlomba membuat berbagai macam mesin yang bisa menggantikan tenaga manusia untuk membantu membuat enak kehidupan. Orang sedang berlomba-lomba membuat mesin yang akan menggantikan kereta berkuda. Tidak terlalu besar seperti kereta api yang tergantung pada rel dan bakal bisa berjalan di jalanan biasa. Rupa-rupanya demam mencari hal-hal baru. Alat-alat baru tak membiarkan orang boleh puas dengan keadaannya. Orang kerancingan segala apa yang baru, kesopanan baru, tingkah baru. Wanita-wanita mulai kehilangan malunya belajar naik sepeda di malam hari. Baru. Yang jauh dari yang baru dianggap manusia sisa zaman tengah.
baru, sampai orang dipaksa melupakan. Pada hakikatnya, kehidupan tetap sama, tetap yang kemarin juga. Orang menjadi kekanak-kanakan seperti bocah sekolah, seakan dengan yang baru kehidupan bisa lebih baik daripada yang kemarin. Inilah zaman modern, Mengke, yang tidak baru dianggap kolot. Orang tani, orang desa, orang menjadi begitu mudah terlena bahwa di balik segala seruan, anjuran, kegilaan tentang yang baru, menganga kekuatan gaib yang tak kenyang-kenyang akan mangsa. Kekuatan gaib itu adalah deretan protozoa, angka-angka yang bernama modal. Di Hindia, Mingke, lain di Eropa. Di Hindia, manusia tidak berarti di hadapan kekuasaan. Di Eropa, manusia runtuh di hadapan deretan protozoa yang bernama modal itu. Dengan dalih kemajuan ilmu dan mengabdi pada kepentingan umat manusia, di beberapa negeri Eropa orang sedang berlomba menemukan pesawat yang bersama dengannya orang dapat mengarungi angkasa, menguasai jarak secara badani. Ada berita dari negeri lain lagi. Orang sedang demam mencari alat untuk dapat membawa orang sampai ke dasar samudera. Malah mulai diramalkan, tidak akan lama lagi bukan saja orang akan dapat menciptakan sumber kekuatan baru, juga menguasai getaran-getaran untuk mencapai titik tujuan tertentu. Kau benar, Mengke. Wujud dan wajah manusia itu tetap sama, tidak lebih daripada di zaman-zaman sebelumnya. Khotbah-khotbah di gereja memperingatkan itu berulang-ulang. Dia tetap tinggal makhluk yang tak tahu apa sesungguhnya dia kehendaki. Semakin sibuk orang mencari-cari dan menemukan, semakin jelas bahwa dia sebenarnya diburu-buru oleh kegelisahan hati sendiri. Kau masih juga menggugat Eropa. Tentu aku takkan sampai hati menyalahkan kau setelah pengalamanmu yang melarut itu. Sekiranya kau tinggal di Eropa barang 1 atau 2 tahun, mungkin pandanganmu akan berubah. Prosentase antara yang jahat dan tidak jahat mungkin sama dengan bangsamu, hanya syarat-syarat hidupnya berlainan. Kalau aku dengarkan cerita-cerita papa dari babat tanah Jawi, tak jarang aku bergidik karena begitu banyak kekejaman, kebiadaban, kekejian sebagai kemewahan, Mengke, dan hanya bertujuan menguasai pulau kecil yang bernama Jawa. Aku sependapat dengan papa. Memang ada masa dan zaman sewaktu Eropa tidak bedanya dengan apa yang dikisahkan oleh babat itu. Hanya aku harap kau tidak melupakan suatu hal, Mengke. Ialah pada waktu buku itu dibikin, bangsamu masih juga mengagungkan orang-orang yang bisa jadi raja tunggal. Sedang pada waktu yang sama, bangsa-bangsa Eropa sedang berangsangan membentuk kerajaan-kerajaan dunia. Dunia bagi bangsamu adalah Jawa. Tengoklah nama-nama besar raja-raja bangsamu, bahkan yang juga masih hidup sekarang ini, yang termaktub di dalamnya makna dunia. Maksudku, Mengke, pandangan Jawa itu sudah sejak mula pertama orang mendarat di negerimu telah jauh ketinggalan dibandingkan dengan Eropa. Tidak benar Jawa dan Hindia dikuasai Eropa semata-mata karena kerakusannya. Pada mulanya adalah tidak beresnya pandangan Jawa dan Hindia itu sendiri tentang dunia. Memang yang kutakutkan ini semua bersumber pada pendapat apa? Karena ia lebih mahir membaca tulisan dan bahasa Jawa peninggalan leluhurmu sendiri. Tetapi aku membenarkannya.
Sekiranya Jawa dan Hindia pada zaman yang sama jauh lebih maju daripada Eropa, dengan kapal-kapalnya datang menjajah Eropa, adakah kau kira Eropa akan berbahagia karena dijajah oleh bangsamu? Aku percaya penjajahan atas Eropa tak dapat diragukan, pasti akan lebih ganas daripada yang kau alami di negerimu sendiri sekarang. Bangsa Eropa telah mengenal watak dan kemampuan pribumi Hindia. Sebaliknya, pribumi hampir-hampir tak mengenal Eropa. Datanglah ke Nederland, Mingke. Kau akan takjub melihat terhimpunnya bukti laku dan pikiran leluhurmu sendiri, sejak yang dipahatkan pada batu sampai yang dimuridkan pada rontal. Dan semua satu pun tidak diselamatkan oleh pewaris-pewarisnya sendiri, bangsamu, tapi Eropa, Mingke, Eropa. Aku tak tahu adakah tulisanku ini mewakili pikiran Eropa atau tidak. Walau demikian, bolehlah aku anggap sebagai pikiran seorang gadis Eropa terhadap pribumi Hindia. Maka berdasarkan semua itu, Mingke, mari kita bekerja sama melakukan apa saja yang baik untuk Jawa, Hindia, Eropa, dan dunia. Kita perangi bersama-sama kejahatan Eropa, Jawa, Hindia, dan dunia sekaligus. Mari kita memberanikan pengertian-pengertian yang sehat pada Eropa, Jawa, Hindia, dan dunia bersama-sama, sebagaimana telah dilakukan para humanis besar sebelum kita, dan khususnya Multatuli dengan hidupnya yang menderita selama itu. Aku sekarang menceburkan diri dalam kegiatan sosial dan politik. Sarah meneruskan ke sekolah guru. Sampai sekianlah. Dalam surat-surat berikutnya kita akan berjumpa lagi dalam persoalan-persoalan yang lain. Seperti halnya dengan Papa, aku serukan padamu, jayalah kau dalam hidupmu. Dari Miriam, jauh dekat kutub utara. Betapa lincahnya gadis ini. Biar tak tahu keadaannya yang sebenarnya, dapat aku duga kehidupan di Nederland tidaklah selicin di Hindia. Mereka bertiga harus membanting tulang untuk tetap tinggal di atas air. Namun, ia masih tetap memiliki kelincahan dan kepercayaan akan kegemilangan hari esok. Dia terima segala kesulitan hidup secara sadar dan mencoba mengatasi secara sadar. Boleh jadi dengan demikian mereka kesulitan dianggapnya sebagai sebuah sport, pelatih otak dan otot. Kesulitan justru memperkuat dirinya, bukan memperlemah. Kelincahannya membangunkan aku dari suasana sendu selama ini. Ia benar-benar pandai mengebaskan mendung dalam pikiranku. Baik, aku anggap kau mewakili Eropa, Mir. Mewakili Eropa terhadap kenyataan yang hidup di Hindia sekarang ini. Kau mewakili segi yang baik, Mir, mungkin dan lebih mendekati kebenaran. Kau mewakili impian pribadimu tentang Eropa. Aku akan jawab kau, Mir. Tak tahu aku sampai berapa lama aku termenung-menung. Mama menegur. Apalagi kau pikirkan, nak? Ya, Ma. Selama ini aku perhatikan kau kehilangan keriangan dan kesehatanmu. Aku tahu peristiwa belakangan ini sangat berat. Biar begitu, rasa-rasanya belum perlu kau jadi perenung. Aku ada pikiran, nak, bagaimana pendapatmu kalau kau kawin lagi? Pertanyaan yang memalukan. Memang aku mengerti maksudnya. Ia mencoba menghalangi aku meninggalkan Surabaya dan Wonokromo. Biarpun diri seorang bekas menantu, pertanyaan itu terdengar berlebihan, tidak tepat dan tidak patut. Seakan aku seorang muda yang tidak pernah menginjakan kaki di sekolah Eropa.
Dan sebelum sempat memulihkan kepribadian sendiri, suaranya telah terdengar lagi. Tak bisa aku melihat matamu yang suram begitu. Kau harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh melupakan yang sudah lalu. Hibur-menghibur begini terasa seperti bermain katsbal. Apa belum nampak aku mulai melupakannya, Ma? Kau tak lagi sungguh-sungguh membaca buku, tak lagi benar-benar menulis, dan tak lagi berseri-seri. Koran pun kadang saja kau pegang, paling-paling kau baca di sana-sini. Pikiranmu kemana-mana tanpa tujuan, Nak. Mama sendiri kelihatan tidak sesegar dulu, kataku mencoba memadamkan, menghentikan bola katsbal. Tentu saja, untuk itu tidak percuma aku lebih dahulu dilahirkan, tapi sekarang semua sudah kuputuskan. Kalau Panji Darman sudah datang, tak perlu kau tunggu Panji Darman, aku ada usul, Nak. Mau kau temani aku berjalan-jalan keluar kota? Barangkali suasana hati akan berubah karenanya. Tentu, Ma, suka sekali. Sementara itu barangkali Panji Darman sudah datang. Lantas kau akan ke Betawi? Aku kira begitu, Ma. Kau tak tepat jadi dokter. Kau sendiri kenal dokter Martinet. Apa dia bisa berbuat dalam persoalan kita? Kau sendiri lebih bisa membela perkara kita. Sekalipun kalah, pekerjaanmu lebih aku hargai daripada pekerjaan dokter. Biarlah, Mak, setidak-tidaknya bisa belajar sekaligus mendapat tunjangan untuk hidup. Kedengarannya kau tak yakin pada katamu sendiri. Panji Darman tidak akan segera pulang. Menurut telegram terakhir, dia masih harus menunda keberangkatan. Ya, Mah, barangkali ada baiknya kita berlibur. Mama tidak pernah tidak bekerja. Tapi siapa harus kerjakan semua ini kalau kita berdua pergi? Darsam? Bisa apa dia, Ma? Hush, jangan menghina. Dia berpengalaman, kecuali di kantor. Aku hendak coba dia, biar dia mulai pusing mengatur. Berani Mama lakukan itu? Pada suatu kali dia harus memulai. Orang yang sesetia dia harus diberanikan, diberi kesempatan. Perasaannya tajam, mana yang baik untuk majikan dan mana yang tidak. Tapi pekerjaan kantor, untuk itu dia harus diberi kesempatan. Surat menyurat dapat berhenti beberapa hari. Benar-benar Mama berani. Untuk pertama kali selama ini Mama tersenyum terbuka. Giginya gemerlapan tanpa cacat. Ia telah lama memutuskan untuk berlibur. Sekarang baru ia hendak melaksanakannya. Melaksanakan tanpa ragu. Lupakan surat-surat itu, lupakan semua, katanya. Untuk apa hidup sesungguhnya? Bukan untuk menampung semua yang tidak diperlukan.